Halo, perkenalkan nama saya Agustinus. NIM saya F11 11 18 10 09. Saya mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas FKIP, dan prodi saya Pendidikan Seni Tari dan Musik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode penelitian studi kasus. Di sini saya bertujuan untuk memenuhi tugas akhir saya di mata kuliah metode penelitian. Baiklah, saya akan melanjutkan dengan membahas materinya. Yang pertama itu ada definisi metode penelitian studi kasus menurut John W. Creswell. Creswell memulai pemaparan studi kasus dengan gambar tentang kedudukan studi kasus dalam 5 tradisi penelitian kualitatif sebagai berikut. Yang pertama, itu ada a case study. Yang kedua itu ada a case. Yang ketiga itu ada a portrait. Yang keempat itu ada a theory. Dan yang kelima itu a concept or phenomenon. Dengan kata lain, studi kasus merupakan penelitian di mana peneliti menggali suatu fenomena tertentu dengan langsung terjun ke tempat yang akan ditelitinya dalam suatu waktu di kegiatan tersebut. Baiklah, saya akan lanjutkan. Yang kedua itu bagaimana penggunaan teori dan pertanyaan penelitian dalam studi kasus ini. Menurut Bapak John W. Creswell, dalam studi kasus kualitatif, seseorang dapat menyusun pertanyaan maupun sub-pertanyaan melalui isu dalam tema yang akan diangkat. Juga, sub-pertanyaan tersebut dapat mencakup langkah-langkah dalam prosedur saat kita akan mengumpulkan data, menganalisis dan mengkonstruksi format naratif. Contoh beberapa pertanyaan saat kita akan meneliti. Yang pertama itu kita harus mengetahui apa yang terjadi. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan kita maupun peristiwa yang akan kita teliti. Yang ketiga itu respon yang muncul selama peneliti atau kita sendiri mengikuti kegiatan atau melakukan penelitian ini. Yang keempat itu konstruksi teori, apa yang membantu kita untuk memahami respon di kampus. Yang kelima itu konstruksi apa saja yang unik dalam kasus ini atau kasus yang akan Anda teliti. Yang keenam itu bagaimana suatu kasus dan peristiwa tersebut Anda gambarkan. Yang ketujuh itu tema apa saja yang muncul setelah Anda atau peneliti mengumpulkan informasi tentang kasus yang Anda teliti. Yang kedelapan itu bagaimana Anda sebagai seorang peneliti menginterpretasikan tema-tema yang Anda dapatkan setelah mengumpulkan informasi yang telah Anda dapatkan. Selanjutnya itu tentang bagaimana pengumpulan data di studi kasus ini. Pengumpulan data dalam studi kasus dapat diambil dari berbagai sumber informasi karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran yang mendalam dari suatu kasus.
Menurut Yin yang mengungkapkan bahwa terdapat 6 bentuk pengumpulan data dalam studi kasus, yaitu yang pertama dokumentasi yang terdiri dari surat, memorandum, agenda, laporan, proposal, hasil penelitian, dan banyak lagi. Yang kedua, itu ada rekaman arsip. Rekaman arsip ini terdiri seperti rekaman layanan, peta, data survei, daftar nama, rekaman-rekaman pribadi seperti buku harian, dan kalender misalnya. Yang ketiga itu ada wawancara. Wawancara ini biasanya bertipe open-ended. Yang keempat itu ada observasi langsung. Ya, yang kita tahu itu jika Anda sebagai seorang peneliti, Anda langsung terjun ke tempat yang Anda akan teliti. Yang kelima itu observasi partisipan, dan yang ketujuh itu perangkat fisik atau kultural, yaitu seperti peralatan teknologi, alat atau instrumen, pekerja seni, atau apa saja yang Anda gunakan dalam melakukan penelitian tersebut. Baik, selanjutnya itu bagaimana analisis data dalam studi kasus ini. Menganalisis data dalam studi kasus adalah suatu hal yang terdengar agak sulit ya, karena strategi dan tekniknya belum teridentifikasi dengan baik. Menurut Bapak John W. Creswell, untuk studi kasus seperti halnya etnografi analisis, terdiri dari deskripsi yang terinci tentang kasus beserta settingannya. Apabila suatu kasus menampilkan kronologis suatu peristiwa, maka menganalisisnya memerlukan banyak sumber data untuk menentukan bukti pada setiap fase dan evolusi kasus yang akan Anda teliti. Terlebih lagi, untuk setting kasusnya yang sangat unik, kita hendak menganalisa informasi untuk menentukan bagaimana peristiwa itu terjadi sesuai dengan settingnya. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu bagaimana penulisan laporan dalam studi kasus. Di sini menurut Merriam, dalam buku yang diterbitkannya pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa tidak ada format standar untuk melaporkan studi kasus ini. Tetapi menurut Bapak John W. Creswell mengemukakan bahwa studi kasus membentuk struktur yang lebih besar dalam bentuk naratif tapi tertulis. Hal ini disebabkan suatu studi kasus menggunakan teori dalam mendeskripsikan suatu kasus atau beberapa analisisnya untuk menampilkan perbandingan kasus silang atau kasus yang satu dengan kasus yang lainnya. Selanjutnya itu bagaimana keseluruhan retorika dalam studi kasus ini. Yang pertama itu, peneliti dapat membuka dan menutup dengan suatu gambaran untuk menarik pembaca ke dalam studi kasus yang telah dia teliti. Yang kedua itu pendekatan. Pendekatan ini disarankan oleh Steg
dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1995 yang memberikan gambaran umum bagi penyerapan ide-ide dalam studi kasus sebagai berikut, yaitu membuka dengan sebuah gambaran umum sehingga pembaca atau penulis dapat mengembangkan sebuah pengalaman yang mewakilinya untuk mendapatkan suatu feeling dari tempat yang akan dia teliti. Yang kedua itu penulis mengidentifikasi isu-isu, tujuan, metode studi sehingga pembaca dapat mempelajari mengenai bagaimana studi tersebut, latar belakangnya, dan isu-isu seputar kasus yang akan dia teliti. Selanjutnya itu memberikan deskripsi ekstensif tentang kasus dan konteksnya. Selanjutnya ada itu seperti penulis dapat menampilkan beberapa isu kunci. Kekompleksan ini dibangun melalui referensi, hasil penelitian maupun pemahaman pembaca terhadap suatu kasus. Kemudian beberapa isu diteliti lebih jauh. Pada poin ini, penulis hendaknya memilah atau mengambil beberapa yang penting dengan baik supaya data tersebut dapat terkumpul dengan rapi. Selanjutnya itu penulis menyusun suatu ringkasan tentang apakah penulis memahami kasus itu, apakah melakukan generalisasi naturalistik awal, kesimpulan yang diambil, apakah merupakan pengalaman pribadi atau pengalaman yang mewakili bagi pembacanya yang kemudian membentuk persepsi pembaca. Yang terakhir itu penulis mengakhiri pemaparannya dengan sebuah gambaran penutup, sebuah catatan pengalaman yang mengingatkan pembaca bahwa laporan ini adalah pengalaman seseorang yang mengalami suatu kasus yang kompleks. Selanjutnya itu struktur retorika terjalin. Di sini desain terjalin merupakan suatu perangkat penting untuk memfokuskan suatu inquiry studi. Dari sini kita dapat mencari hal-hal kecil yang berkaitan dengan tema yang akan kita angkat agar dapat mengetahui kronologi dari setiap bagian yang akan kita tulis. Selanjutnya itu bagaimana melakukan standar kualitas atau verifikasi dalam studi kasus ini. Menurut Stake, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1995, menyatakan bahwa studi kasus memerlukan verifikasi yang ekstensif melalui triangulasi dan member check. Untuk member check sendiri, Stake merekomendasikan peneliti untuk melakukan pengecekan kepada anggota yang terlibat dalam studi kasus ini dan mewakili rekan-rekan mereka untuk memberikan reaksi dari segi pandang dan situasi mereka sendiri terhadap data yang telah diorganisasikan oleh peneliti. Yang kedua itu sebuah daftar cek kritik untuk laporan studi kasus dan membaginya ke dalam 20 kriteria untuk menilai sebuah laporan studi kasus yang baik sebagai berikut. Yang pertama itu ada apakah laporan yang Anda buat itu mudah dibaca. Yang kedua, apakah laporan yang Anda buat itu tepat secara umum, yaitu tiap kalimat berkontribusi pada keseluruhan laporan.
Yang ketiga itu apakah laporan tersebut memiliki sebuah struktur konseptual, misalnya dari tema atau isu yang Anda angkat. Yang keempat itu apakah isu-isunya dikembangkan secara serius dan ilmiah. Yang kelima itu apakah kasus yang Anda teliti didefinisikan secara baik. Yang keenam itu apakah terdapat cerita pada presentasi. Yang ketujuh itu apakah pembaca memberikan masukan dari beberapa pengalaman yang mewakilinya dalam kasus yang Anda teliti. Yang kedelapan itu ada apakah kutipan-kutipan yang Anda gunakan itu digunakan secara efektif. Yang kesembilan itu apakah heading, angka-angka, instrumen, lampiran, indeks digunakan secara efektif. Yang ke-9 atau ke-10, apakah laporan tersebut diedit dengan baik? Dan masih banyak lagi pertanyaan yang bisa dilontarkan pada bagaimana melakukan standar kualitas dan verifikasi dalam studi kasus ini. Baiklah, selanjutnya itu studi kasus menjadi berguna apabila seseorang atau peneliti ingin memahami suatu permasalahan atau situasi tertentu dengan amat mendalam, dan di mana dapat mengidentifikasi kasus dengan kaya dengan informasi dalam pengertiannya bahwa suatu persoalan besar dapat dipelajari dari berbagai contoh, fenomena, dan biasanya dalam bentuk pertanyaan. Demikian dalam pengumpulan datanya yang diambil dari berbagai sumber informasi, karena studi kasus melibatkan pengumpulan data yang kaya untuk membangun gambaran-gambaran yang mendalam dari suatu kasus. Analisis datanya memerlukan banyak sekali sumber data untuk menentukan bukti dari setiap fase dalam evolusi kasusnya. Studi kasus juga memerlukan verifikasi yang sangat ekstensif melalui triangulasi dan member check, sehingga dapat membantu peneliti untuk memeriksa atau melakukan keabsahan data melalui pengecekan dan perbandingan terhadap data tersebut. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan dari studi kasus ini. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.